tulang duduk ini kan besar dibandingkan tulang tangan, ya otomatis dengan komposisi anorganik yang lebih besar, terurainya juga pasti akan lebih lama. Lembut dan gurih menjadi perpaduan yang pas di lidah saat kita menyantap sop buntut. Disajikan dalam keadaan panas, sop buntut sangat digemari oleh banyak kalangan. Daging yang mudah terlepas dari tulangnya merupakan puncak kepuasan makan sop buntut. Tapi kenapa mesti buntut alias bagian ekornya yang dipakai untuk sop ya? Teksturnya kan lemak dan itu enak tuh, jadi lembut, pas dimakan juga memuaskan. Biasanya dia dagingnya lebih empuk, terus juga yang aku suka dari sop buntut tuh karena kuahnya segar ya. Buntut yang digunakan dalam sajian sop umumnya berasal dari sapi. Bukan tanpa alasan, buntut sapi jauh lebih lezat daripada daging karena cita rasa dagingnya khas dan struktur tulang yang kaya akan gelatin. Pecinta sop buntut tak akan pernah mendapatkan rasa dan tekstur khas seperti buntut pada daging bagian tulang sapi lain. Kita bakal dapat di iga daging yang lebih banyak. Tapi kita bisa dapat bone marrow-nya, kita dapat sumsumnya sama seperti buntut. Dan mungkin proses pemasakannya nggak perlu selama buntut. Sebenarnya tak ada patokan khusus untuk mengolah buntut. Namun buntut memiliki aroma khas sapi yang sangat kuat. Karenanya perlu penambahan rempah yang cukup untuk menghilangkan aroma tersebut. Memiliki tekstur alot dan kenyal, tendon mampu menahan tekanan suhu tinggi. Makanya buntut harus dimasak lama agar tendon atau jaringan otot di dalamnya menjadi empuk. Di sisi lain, lemak dan kolagen pada buntut akan meleleh yang membuatnya menjadi khas. Sebenarnya bisa dibilang itu yang membedakan sop di buntut karena kolagen yang lumayan tinggi. Jadi kita bakal dapet sup yang agak brothnya itu agak kental dia karena kolagennya tinggi dan rasanya juga lebih rich. Buntut adalah salah satu bagian tubuh sapi yang tidak banyak bergerak, maka struktur ototnya tidak sekencang bagian paha. Inilah yang membuat buntut lebih empuk dan terasa lembut. Dilansir dari laman Chinatown London, makanan ini ditemukan pada abad ke-17 oleh rombongan Huguenot Prancis dan imigran Belgia. Di Indonesia, sop buntut mulai populer sejak 1970-an dan berkembang luas di kalangan pedagang kaki lima. Meskipun dikatakan mirip dengan versi aslinya dari Perancis, sop buntut Indonesia tetap mempertahankan cita rasa khas Asia berupa jahe, ketumbar, jeruk nipis, dan cabai. Hampir semua hewan memiliki ekor. Fungsi ekor pada hewan diantaranya untuk keseimbangan, pertahanan, navigasi, komunikasi, penghangat, tanda kawin, dan menandai wilayah. Kucing, hewan yang paling akrab dengan manusia, kerap menjadikan ekornya sebagai salah satu alat komunikasi baik kepada sesama kucing atau pada manusia. Lewat ekor, kucing biasanya mengungkapkan emosi. Kalau misalnya lagi tidur, terus ekornya kan suka nyampingin di badannya dia, itu dia ngerasa nyaman. Nah, tapi kalau misalnya nih ekornya tiba-tiba tegang banget gitu, terus bulunya berdiri, itu udah pasti takut. Jika menemukan kucing yang melilitkan ekor pada tubuh kita, itu berarti bahwa kucing tersebut sedang menandai wilayahnya. Namun perlu diingat, meski kucing suka melilitkan ekornya pada tubuh manusia, jangan pernah memegang ekor kucing ya. Karena ekor merupakan bagian tubuh yang sensitif dan penting yang memiliki banyak saraf dan otot. Sehingga menarik atau memegang ekor kucing secara paksa dapat menyebabkan rasa sakit, tidak nyaman, terkejut, marah, bahkan stres pada si kucing. Selain itu juga dapat menyebabkan kucing jadi sulit buang air kecil atau besar. Ekor kucing juga berfungsi sebagai penyeimbang ketika ia berjalan, berlari, atau melompat. Tulang ekor yang fleksibel sangat mungkin untuk menyesuaikan posisi dengan cepat. Saat kucing bergerak, ekor akan merespon dengan gerakan ke arah berlawanan untuk membantu menyelaraskan pinggulnya.
Uniknya, kucing sebenarnya masih bisa hidup normal meski tanpa ekor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kucing tak memiliki ekor, seperti mutasi genetik, adaptasi lingkungan, keturunan, ataupun kecelakaan. Kalau dibilang bisa hidup, tetap bisa hidup. Namun kalau berantem, kalau sesama mereka berantem pasti kan kalah sama yang ekornya lebih panjang, bisa lebih seimbang. Ekor merupakan perpanjangan tulang belakang di luar batang tubuh yang tersusun dari tulang dan daging serta tidak mengandung organ dalam. Dulunya nenek moyang kita diduga memiliki ekor berukuran kecil, membuat mereka dapat hidup dengan baik di hutan maupun sabana. Namun setelah puluhan juta tahun, ekor tersebut perlahan menyusut dan akhirnya menghilang. Dikutip dari situs Smithsonian Magazine, setelah melakukan uji coba terhadap tikus untuk mengetahui keterkaitan mutasi genetik dengan hilangnya ekor pada manusia, para ilmuwan menduga ada 1 atau 2 mutasi gen yang menyebabkan menyusut bahkan hilangnya ekor manusia. Melansir dari Science Focus, manusia tidak punya ekor karena tidak memerlukannya. Fungsi utama ekor adalah menjaga keseimbangan tubuh, sedangkan manusia sudah memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Jika memiliki ekor, kondisi ini hanya akan menyulitkan manusia. Karenanya, nenek moyang manusia modern telah membuang ekor mereka seluruhnya selama proses evolusi. Tulang ekor adalah tulang terakhir di tulang belakang. Meski tidak memiliki ekor, manusia memiliki tulang ekor. Uniknya, dari sudut pandang Islam, tulang ekor kelak menjadi cikal bakal manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa tulang ekor tidak akan hancur meski sudah terkubur lama di dalam tanah, dan dari tulang itulah manusia akan dibangkitkan di hari akhir. Semua anak keturunan Adam itu akan dimakan tanah kecuali tulang ekornya, kata Nabi begitu. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan, dan dari tulang ekor itu pula nanti manusia akan dibangkitkan. Dari segi ilmiah, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial pada 2002 menyebutkan Syekh Abdul Majid Az-Zindani membakar 5 tulang ekor hingga berwarna merah dan menghitam. Namun dia hanya menemukan otot, jaringan, dan sel-sel sumsum tulang yang terbakar. Sedangkan tulang ekor tidak terpengaruh sama sekali oleh pembakaran itu. Sekelompok ilmuwan Cina juga coba buktikan dalam beberapa percobaan laboratorium. Mereka melarutkan tulang ekor dalam asam terkuat melalui pembakaran, hentakan, dan memberikan berbagai jenis radiasi. Namun hasilnya tulang ekor tidak akan pernah mati total. Tulang duduk ini kan besar dibandingkan tulang tangan, gitu, tulang kaki. Ya otomatis dengan komposisi anorganik yang lebih besar, dengan bentuk yang lebih besar, terurai juga pasti akan lebih lama. Tulang ekor sebenarnya bisa terurai hingga ratusan tahun. Padahal umumnya dibutuhkan waktu hingga 12 tahun untuk menguraikan kerangka manusia di dalam tanah. Ini juga tergantung dengan kondisi alam dan tanah di sekitarnya. Jika memiliki karakteristik tinggi asam garam, kering, atau bahkan kapur, penguraian jasad akan lebih lama. Di sisi lain, cedera tulang ekor bisa menimbulkan rasa nyeri atau rasa tak nyaman saat beraktivitas yang bisa terjadi selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, rasa sakit bisa muncul tepat setelah cedera tulang ekor, sementara yang lain muncul pada bulan atau tahun berikutnya. Rasa sakit yang ringan umumnya dapat hilang sendiri dalam beberapa hari. Namun, cedera tulang ekor berat bisa menyebabkan masalah kesehatan lain yang cukup parah seperti gegar otak, stroke, bahkan kelumpuhan. Ini karena tulang belakang memiliki sekumpulan serat saraf yang lunak dan memanjang dari otak hingga ke punggung bagian bawah. Tak hanya menopang berat badan, tulang ekor juga membantu menjaga keseimbangan saat duduk, menopang panggul, serta menjadi tempat menempelnya otot paha. Ketika ada kecelakaan, kemudian tulang ekornya patah, yang menyebabkan ada sebagian saraf kejepit di bagian bawah ekor, ya otomatis terkena khususnya di daerah-daerah di bawah kaki gitu.
Ekor pada hewan ataupun tulang ekor pada manusia merupakan kedua elemen yang berbeda. Namun mereka memiliki keunikan dan peranan penting dalam kehidupan masing-masing pemiliknya.